Halo Sobat Esen, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika @sen.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang peluang. Oke Sobat Esen, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang sampel, titik sampel, peluang, dan peluang komplement ya. Nah, kali ini kita akan membahas kalau kejadiannya lebih dari satu Sobat Esen. Tadi kan kejadiannya cuma satu kan. Kalau lebih dari satu gimana? Nah, nanti kita sebut sebagai kejadian majemuk aja ya. Ya, peluang kejadian majemuk. Nah, misalnya kita punya semesta lagi, Oke. Gini deh misalnya. Kita gambar aja biar jelas ya. Ini semesta. Terus kita punya dua kejadian nih. Misalnya dua kejadian. Kejadian A sama kejadian B. Nah, nanti kan ada beberapa hubungan tuh. Kejadian A, kejadian B. Bisa aja gini dia. Terpisah. Bisa juga ada yang sama antara kejadian A dan kejadian B. Gini, kejadian A, kejadian B. Nah, ini kan ada yang sama nih. Ya, contoh kalau pakai angka misalnya ngelempar dadu aja yang gampang ya. Semesta ngelempar satu dadu. Oke, satu dadu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah, misalnya ada kejadian A, dadu genap, nomor dadu genap. Yang dadu genap apa Sobat Esen? 2, 4, 6. Ya nggak? Kalau kejadian B misalnya dadu prima gitu ya, keluarnya nomor prima apa? 2, 3, 5. Nah, kalau kejadiannya ini mereka berdua, semestanya ini kira-kira masuk yang mana Sobat Esen? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua kan ya. Yang kedua ini karena ada irisannya, ada pertemuannya. Ini irisan namanya ya. Ada irisannya. Dia beririsan di dua nih. Ya nanti kita pakai lambang irisan tuh A iris B kayak gitu ya Sobat Esen. Itu 2. Jadi antara bilangan genap dan bilangan prima itu beririsan di 2. Nah, ini misalnya. Ya jadi nanti yang seperti ini kita sebut sebagai kejadian saling lepas. Ya, kalau ini kejadian beririsan atau tidak saling lepas. Saling lepas, tidak saling lepas gitu ya. Yang ini kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas. Yang ini kejadian tidak saling lepas. Nah, oke. Tadi ini contohnya ngelempar dadu. Oke. Misalnya apa yang tidak, ini kan yang A dan B tidak saling lepas. Kalau saling lepas misalnya himpunan C-nya bilangan ganjil. Kalau ada himpunan C ganjilnya apa aja sebenarnya? 1, 3, 5. Nah, kalau ini A dan C saling lepas. Ya, A dan B tidak saling lepas, tapi A dan C saling lepas. Karena 2, 4, 6, 1, 3, 5 nggak ada pertemuan. Gitu kan ya. Jadi, A dan C saling lepas. Oke. A dan C saling lepas. Oke, Sobat Esen, jadi udah bisa bedain ya antara saling lepas sama tidak saling lepas ya. Bedanya pokoknya saling lepas nggak ada irisan, tidak saling lepas tuh ada irisannya, ada yang sama. Nah, sekarang hubungin ke peluangnya. Gimana peluangnya? Oke, peluangnya. Oke, cara menghitung peluang gini Sobat Esen. Kalau saling lepas dulu ya, saling lepas. Jadi kita misalnya mau gabungin dua-duanya nih. Gitu ya. Nanti peluang A gabung B gitu, A atau B. Oke, kalau rumusnya peluang. Oke, kasus pertama yang saling lepas dulu ya. Oke, kejadian saling lepas. Kalau saling lepas itu peluangnya tinggal ditambah aja Sobat Esen ya. Jadi A ya, peluang A gabung B, gabung ya, digabung tuh berarti ini digabung gitu. Jadi dua-duanya kita mau hitung peluangnya berapa totalnya. Ya,
Ya itu berarti tinggal tambah aja peluang A ditambah peluang B. Gitu ya, peluang A ditambah peluang B. Kalau dia saling lepas. Nah, biasanya di soal sih nggak disebut pakai kata gabung gitu, A gabung B. Ya, bahkan A-nya sama B-nya aja kita harus nentuin sendiri kalau dari soal ya. Soal kan udah cerita A-nya apa, B-nya apa, kita tentuin sendiri. Terus kata gabung ini biasanya disebutnya pakai kata atau, Sobat SN. Ya, jadi kalau atau itu sebenarnya sama aja kayak menggabungkan ya, atau itu. Atau kayak peluang A atau B. Jadi misalnya tentukan peluang prima atau genap. Nah, itu udah berarti ini prima atau genap. Berarti dia gabungan ya, A gabung B. Tentukan peluang ganjil atau genap. Berarti masuknya ke sini rumusnya. A gabung B. Oke, yang kedua kalau dia kejadiannya tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas. Nah, rumusnya agak beda nih Sobat SN. Kalau dia tidak saling lepas, nanti peluang sama A atau B juga yang ditanya. Nah, A atau B. Ini atau ya. Nah, nanti rumusnya itu ya bisa dilihat sih Sobat SN dari logikanya dari diagram Venn ini. Kalau kita mau ngitung peluang ini kan tadi kita tinggal tambah aja ya, tambah aja ini sama ini. Tapi kalau kita mau ngitung ini, nah ini bahaya, ada irisannya. Jadi kita nggak boleh nambahin PA tambah PB. Ya, boleh kita tambahin PA tambah PB. Nah, tapi ada yang kehitung 2 kali kan. Sobat SN kalau nyadar pas kayak numpuk aja. A terus ditumpuk B. Pasti ini ketumpuk 2 kali kan? Ya nggak? Nah, padahal kita maunya sekali aja. Kita mau ngitung yang ini, terus ini juga. Jadi rumusnya nanti harus PA tetap ini PA tambah PB, tapi harus dikurang Sobat SN, dikurang sama irisannya sekali, karena irisannya muncul 2 kali kalau ditambah A, B, tuh irisannya ada 2 kali, jadinya 1 harus dibuang, jadinya dikurang sama peluang A iris B, ya, oke, A iris B. Nah, A iris B ini pakai kata dan ya Sobat SN biasanya kalau di soal, kalau gabung itu atau, kalau iris itu dan. Ya, ngebedainnya. Jadi nanti kejadian tidak saling lepas itu peluang A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Oke? Paham ya Sobat SN? Oke Sobat SN, jadi tadi kita sudah bahas ada 2 rumus ya. Ada rumus untuk kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, coba kita akan praktekkan nih. Contohnya. Oke, misalnya kita punya suatu percobaan yaitu melemparkan 2 buah dadu, gitu ya. 2 dadu dilempar. Dadunya kita anggap seimbang ya Sobat SN. Jadi biasanya ditambahin di soal tuh kata-kata setimbang atau seimbang. 2 dadu seimbang dilempar bersamaan. Oke, nah yang ditanya peluang muncul, ya tentukan peluang. Jumlah mata dadu yang muncul kan, jumlah mata dadu yang muncul ya. Misalnya ditanya habis dibagi 5 gitu kan ya, habis dibagi 5 atau bilangan prima. Nah, gini Sobat SN, atau bilangan prima. Ya, jadi kita punya 2 kejadian di sini. Jadi mata dadu yang muncul tuh kita berharapnya habis dibagi 5 atau bilangan prima. Oke? Ingat, waktu kita ngelemparin 2 dadu, angka-angka yang mungkin muncul ketika kita tambahin hanya 2 sampai 12 kan. Maksimal 6 tambah 6 12, minimal 1 tambah 1 2.
Jadi angka yang muncul tuh hanya 2 sampai 12 ya. 2 sampai 12. Ingat semestanya berapa kalau 2 dadu? 36 ya, karena kita punya 1 2. Ini dadu pertama misalnya. Ya, ini dadu kedua. Jadi total semesta kita adalah dari 1,1. Jadi ini keluar 1, ini keluar 1, ini keluar 1, ini keluar 2 kayak gitu. Sampai keluar 1, keluar 6. Di sini dan seterusnya keluar 6, keluar 1 sampai keluar 6 dua-duanya. Jadi totalnya semesta kita ada 36 Sobat SN ya. Ya. Kalau nanti ngerjain soal di ujian ya nggak usah dibikin tabel, nggak apa-apa Sobat SN. Ya udah hafal aja 6 kali 6. Oke, NS-nya 36. Ya, dari 6 kali 6. Oke. Nah, selanjutnya kita definisikan A itu habis dibagi 5 misalnya. Ini kejadian A, ada 2 kejadian ya. Ini kejadian A, ini kejadian B. Oke, kejadian A kita adalah habis dibagi 5. Berarti untuk menghitung A, yang kita hitung apa? Bilangan jumlah mata dadunya habis dibagi 5. Berarti kan tadi kan dari 2 sampai 12 yang habis dibagi 5 hanya 5 dan 10 kan? Ya berarti jumlah 5 sama jumlah 10. Nah, jumlah 5 sama jumlah 10 siapa aja yang dijumlahin jadi 5 Sobat SN? Yang dijumlahin 5 pasti 1, 4. 1 tambah 4, 5 kan? 1, 4. Gitu kan ya? 1, 4. Siapa lagi? 2, 3. Kita ngitung yang dijumlahin 5 dulu. Ya. 1, 4, 2, 3. Terus apa lagi? 3, 2, 4, 1. Ada 4 ya, yang dijumlahin jadi 5. Sekarang yang dijumlahin jadi 10. Siapa aja Sobat SN? Yang dijumlahin jadi 10. 19 nggak ada, 28 nggak ada, 37 nggak ada, 46 ada ya. 46, 55, sama 64. Nah, ini adalah anggota kejadian A, kejadian pertama kita. Ya, kejadian pertama kita adalah yang habis dibagi 5. Ya, ini pasti kalau ditambahin semuanya habis dibagi 5. Oke, sekarang yang bilangan prima. Prima itu kejadian B tadi ya. Kejadian B itu yang prima berarti siapa aja Sobat SN? Prima itu ada 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 5, 7 sama 11 kan? Ya nggak Sobat SN? Yang bilangan prima yang mungkin muncul tuh 2, 3, 5, 7, 11. Ya udah, kita daftar siapa aja. 2 tuh bisa 1-1, hanya 1-1. Hanya 1-1. Kalau 3 Sobat SN, 3 itu bisa 1-2, bisa 2-1. Ya enggak? Kalau 5 siapa aja 5? 1-4. Ya. 4-1. Itu kan ya. 1-4, 4-1, 2-3 sama 3-2. Ya, tadi udah kita daftar nih yang jumlahnya 5. Yang jumlahnya 7 siapa aja Sobat SN? 7 banyak nih. 16, 25, 34, ya, 43, 52, sama 61. Gitu ya, ada 5. Ada 6 ya, ada 6. Sama 11. 11 itu bisa 56, bisa 65. Ya, ini anggota B-nya. Ini anggota A-nya. Terus kalau kita lihat ada irisannya nggak sih? Dia saling lepas atau tidak saling lepas? Tidak saling lepas ya. Dia ada irisannya. Irisannya itu yang jumlah 5 nih. Jadi A iris B-nya siapa? A iris B-nya yang jumlahnya 5. Yang jumlahnya 5 siapa? 1, 4, 2, 3. Nih 1, 4 ada di sini. 2, 3 ada di sini. 3, 2, 4, 1 juga ada. Berarti 1, 4, 2, 3, 3, 2, sama 4, 1. Nah, kita udah daftarkan yang kita butuhkan nih. Yang ditanyakan A gabung B kan? Peluang A gabung B. Jadi berapa jawabannya? Peluang A gabung B. Gitu kan ya? Peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisannya. Nah, peluang A, anggota A-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggotanya, Sobat SN ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya? Oke, pas ya, ada 7 ya. Nah, terus berarti
7 per 36 kan? NA dibagi NS. Peluang B. B ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 Sobat SN. Oke, 1, 2, 3. Ada 15, pas ya? Berarti 15 per 36. Dikurang irisannya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 per 36. Nah, jadinya gini. Berapa tuh Sobat SN? 7 kurang 4, 3. 3 tambah 15, 18 per 36. Jadi peluangnya adalah setengah ya. Ya, ini adalah contoh mengerjakan kejadian yang tidak saling lepas Sobat SN. Ya, jadi pertama cari A-nya apa, cari B-nya apa, terus irisannya ada nggak? Oh, irisannya ada nih, irisannya 4. Jadi nanti peluang A gabung B-nya itu PA tambah PB kurang PA iris B, jadinya gini. Oke ya, paham ya Sobat SN? Oke Sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang peluang. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian Sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat SN, salam pintar!